poin yang keempat ya, teman-teman harus mengetahui apa sih keuntungan dan resiko ketika berinvestasi di saham ya. Nah, keuntungannya contohnya adalah satu, capital gain ya. Jadi capital gain ini apa? Capital gain ini adalah keuntungan yang teman-teman akan peroleh ketika menjual saham tadi di harga yang lebih tinggi daripada harga belinya ya. Nah, kalau risikonya kebalikannya ya, teman-teman itu menjual saham itu dengan harga yang lebih rendah daripada harga beli, ya itu namanya adalah capital loss, artinya rugi ya. Nah, yang kedua mengenai dividen, ini menjadi juga keuntungan investor ya, karena perusahaan ini kan beroperasi ya, beroperasi. Nah, biasanya perusahaan ini ketika dalam kondisi untung, dia akan membagikan keuntungannya yang disebut dengan dividen. Nah, teman-teman yang punya tadi sahamnya walaupun hanya satu lot misalnya, itu pun tetap akan mendapatkan bagian dividen itu, teman-teman. Nah, kalau secara resiko atau tadi kerugiannya, kalau misalnya teman-teman ternyata membeli perusahaan dan perusahaan itu tidak membagikan dividen. Nah, jadi dapat apa dong? Nah, dari di sisi itu adalah ya, perusahaan tidak bisa membagikan dividen, tidak bisa membagikan keuntungan, berarti investor pun itu tidak akan dapat apa-apa, teman-teman ya. Terakhir adalah secara keuntungan, teman-teman itu punya hak suara ya, punya hak suara. Jadi bisa memberikan suara di perusahaan itu dalam rapat umum pemegang saham, teman-teman ya. Jadi kita punya hak suara, bisa menentukan arah perusahaan. Tentunya perlu diingat atau perlu dicatat adalah semakin besar hak suara atau semakin besar kepemilikan saham kita, berarti hak suara kita akan semakin besar ya, dan kebalikannya, teman-teman ya. Nah, risiko yang terakhir adalah ketika perusahaan yang kita beli ternyata perusahaannya jelek dan kemudian dinyatakan pilot atau bangkrut. Nah, apakah hal ini bisa terjadi untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia? Tentu saja bisa aja ya, karena ini menjadi risiko juga ya. Tapi gak usah khawatir ya, sudah ada ketentuan-ketentuan yang nanti akan digunakan aset perusahaan itu sebagai jaminan gitu ya, tapi dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Makanya teman-teman, kalau membeli perusahaan, kita harus membeli prospek perusahaan itu ya, bukan hanya fokus pada harganya, tapi prospeknya ke depan bagaimana ya. Baik, jadi untung dan rugi seorang pemegang saham itu sama dengan pemilik perusahaan itu ya. Jadi tergantung jumlah saham yang kita miliki ya. Nah, poin berikutnya adalah berapa sih dana yang harus disiapkan bagi seorang investor ya. Perlu diketahui teman-teman, harga saham di Bursa Efek Indonesia itu paling murah adalah Rp50 saja ya, nggak terlalu mahal ya. Jadi kalau tadi kita belinya adalah satu lot, kalau harganya 50 berarti hanya Rp5.000 saja loh ya, itu sudah bisa punya perusahaan ya. Nah, kalau harga paling mahalnya itu tergantung perusahaannya ya. Nah, jadi mungkin ada yang seharga Rp38.000 ya, tergantung perusahaan tersebut. Tapi range harga per lembar sahamnya untuk saham di Bursa Efek Indonesia kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Baik, jadi sekali lagi, modal yang dibutuhkan itu sesuai dengan saham yang ingin dibeli ya. Artinya tidak ada patokan saya harus atau menyiapkan modal berapa ya. Nah, kembali lagi sebenarnya adalah saham apa yang teman-teman ingin beli, baru disesuaikan dengan modalnya ya, seperti itu. Oke, poin berikutnya adalah menilai perusahaan. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang perlu dikuasai oleh investor ya. Jadi tentunya kayak tadi ya, kembali lagi setelah tahu basic-basicnya perusahaan apa yang dibeli, bagaimana cara jual belinya ya, kemudian mekanisme transaksinya ya, terus kemudian untung ruginya. Nah, baru kemudian teman-teman lengkapi ilmunya dengan bagaimana cara menilai perusahaan yang bagus ya. Kurang lebih ada dua strategi yang bisa diambil ya. Pertama adalah menggunakan yang namanya adalah analisa fundamental ya. Jadi analisa ini digunakan oleh teman-teman yang tadi berstrategi itu adalah untuk jangka panjang ya, lebih untuk tipenya adalah investor ya. Oke, kalau teman-teman yang tipenya adalah jangka pendek ya, ilmu yang perlu dikuasai adalah ilmu atau analisa yang namanya adalah technical ya, karena
teknikal ini akan mempelajari chart seperti itu ya, candle ya, bagaimana pergerakannya, mengenai support, resistance ya, berbeda ya. Kalau tadi fundamental kita mempelajari kondisi makroekonomi ya, kondisi perusahaan itu sendiri, bagaimana keuntungannya, bagaimana valuasi sahamnya ya, seperti itu. Oke. Yang terakhir ya, yang teman-teman harus ketahui, karena kita ini investasi ya, menggunakan duit beneran tentunya. Jadi kita harus dengan sungguh-sungguh gitu ya, menguasai tadi hal-hal yang tadi saya sebutkan di awal. Kemudian hal yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa kita berinvestasi di tempat yang legal, yang benar seperti itu ya. Karena pasar modal ini adalah pasar atau tempat investasi yang highly regulated ya, diawasi oleh otoritas atau regulator ya. Jadi pasar modal ini diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian juga Bursa Efek Indonesia ini menjadi salah satu regulator juga yang nanti mengawasi ya. Apa sih yang diawasi teman-teman? Banyak sebenarnya ya. Mulai dari pergerakan transaksi investornya, mulai dari emitennya, ya semuanya itu diatur teman-teman ya, bersama dengan anak-anak perusahaan dari Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah adanya RDI ya, rekening dana investor ya, atau istilah lain rekening dana nasabah. Jadi teman-teman itu menaruh duit teman-teman itu tidak di rekening perusahaan sekuritas ya, perlu dipahami ya. Jadi teman-teman menaruh dananya itu di rekening pribadi atas nama kita sendiri di bank ya, walaupun proses pembuatannya itu menjadi satu ketika membuat rekening saham teman-teman ya. Nah ini menjadi keamanan juga, jadi dana kita akan ditampung di sana ya. Kalau ingin membeli baru nanti akan ditarik dari sana ya. Menjual saham mau ditarik kembali ke rekening tabungan juga masuk ke rekening dana investor ini teman-teman ya. Jadi aman buat teman-teman semua. Nah, investor juga bisa mengecek kapan saja dengan kartu akses namanya ya. Kalau sekarang namanya new access ya, tidak berupa kartu lagi gitu ya. Tapi teman-teman itu bisa masuk ke area atau website dari KSEI ya, Custodian Central Bank Indonesia. Di sana ada investor area. Nah, kita bisa cek di sana ya. Kita bisa cek bagaimana portofolio kita ataupun produk-produk yang kita miliki di sana yang terdaftar ya. Nah seperti itu, ini adalah salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan oleh investor untuk mengecek portofolionya. Di samping bisa dicek juga di platform yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas teman-teman ya. Dan terakhir adalah adanya dana perlindungan bagi investor. Nah ini penting juga ya. Jadi di pasar modal ada lembaga yang namanya adalah Indonesia Securities Investor Protection Fund ya, atau Indonesia SIPF. Jadi ini adalah lembaga khusus ya yang memang dibentuk untuk memberikan perlindungan bagi investor ya. Jadi kalau ada ya, mudah-mudahan tidak ada gitu ya, ada suatu fraud seperti itu, gak usah khawatir, ada lembaga yang akan melindungi dana dari investor ya. Oke, dari paparan tadi saya di awal, saya akan coba highlight ya, kenapa saham ya. Jadi yang pertama adalah tidak perlu modal besar ya. Jadi yang termurah tadi 50, termahal mungkin sekitar 30 ribuan saja ya. Kemudian yang kedua adalah praktis, liquid ya, dan jam market nyaman ya. Maksudnya adalah praktis ya, kita tinggal jual beli lewat handphone, lewat laptop ya. Liquid, nah ini akan berbeda kalau teman-teman berinvestasi di produk seperti properti atau yang lain ya, karena itu menjualnya itu butuh waktu ya. Kalau saham kapanpun bisa ditransaksikan ya. Kemudian jam market, artinya tadi ya jam 10 pagi sampai jam 4 sore saja, itu aja yang bisa teman-teman bertransaksi ya, nggak perlu sampai tengah malam seperti itu ya. Biaya murah ya, hanya dikenakan 2 kali saat beli dan jual saja tadi ya. Jadi ada fee beli, fee jual tadi ya, yang akan dikenakan buat investor. Sudah termasuk ya, kalau teman-teman adalah bisa dibilang sebagai warga negara yang baik gitu ya, sudah pajak itu sudah dibayarkan di awal ketika transaksi itu dilakukan ya. Ada pajak PPH dan kemudian juga ada pajak dividen ya, kalau misalnya dapat dividen ya.
dan tidak perlu biaya maintenance ya teman-teman ya. Jadi ya udah, mau disimpan 5 tahun 10 tahun ya, yang penting perusahaannya masih ada di Bursa Efek Indonesia, tidak perlu teman-teman memaintenance investasinya atau aset teman-teman yang dimiliki ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman juga yang memiliki preferensi untuk syariah ya, di pasar modal juga ada dua jenis account ya, jadi account reguler dan juga account syariah ya. Jadi bisa dipilih mau yang lebih nyaman yang mana ya. Nah, masalah keuntungan tadi udah saya sampaikan juga ya. Jadi ada capital gain, dividen, dan hak suara di RUPS ya. Dan yang terakhir adalah diawasi oleh lembaga-lembaga yang kredibel ya, OJK, Bursa Efek Indonesia itu sudah mengawasinya ya. Nah, ini yang terakhir ya untuk sesi video kali ini adalah penting untuk men-set mindset Anda ya. Pertama adalah saham bukan cara cepat untuk menjadi kaya. Perlu diingat ya, di sini perlu pembelajaran ya, perlu pelajaran tadi beberapa hal dasar teman-teman kuasai, dan tidak cukup di sana, harus terus upgrade skill teman-teman. Ya, yang kedua, kita bertanggung jawab atas investasi kita sendiri. Ya, artinya walaupun tadi ada yang namanya perusahaan sekuritas, ada pihak lain ya, yang bertanggung jawab atas investasi kita adalah kita sendiri teman-teman ya. Kita tidak bisa mempercayakan atau memberikan kuasa kepada orang langsung bertransaksi seperti itu tanpa ada instruksi dari kita ya. Jadi karena ini adalah duit kita, duit beneran, jadi itu adalah tanggung jawab kita untuk berinvestasinya atau strateginya ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan serakah ya, don't be greedy gitu ya. Jadi maksudnya apa? Saham naik turun ya. Ada kalanya harga saham bisa naik cukup drastis gitu ya. Nah, teman-teman nanti harus sudah mempelajari ya, sudah harus tahu kapan menjual saham ya. Jangan menunggu sampai naik terus gitu ya. Ya, kalau misalnya itu benar ya, kalau salah itu bisa menjadi kerugian teman-teman. Jadi jangan serakah ya. Jadi harus ada target jual, kapan harus jual ya. Baik dalam kondisi untung ataupun dalam kondisi rugi seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah ilmu adalah modal awal yang paling penting ya, teman-teman. Sekali lagi ya, samping tadi adalah teman-teman harus ada dana memang namanya investasi ya, tapi ilmu juga perlu ya teman-teman. Jadi harus sering update informasi, membaca berita gitu ya, aktif ikut program-program, udah banyak program edukasi ya, ikut komunitas, seperti itu juga bisa menambah ilmu buat teman-teman semua ya. Tingkat keuntungan akan sebanding dengan dana yang diinvestasikan ya. Maksudnya adalah tidak ada istilah saya naruh dana sedikit gitu, tapi untungnya akan berlipat-lipat ya. Nah, mungkin secara logikanya itu nggak seperti itu ya, karena artinya keuntungan yang kita hasilkan ya itu akan sebanding dengan dana yang kita tempatkan di sana teman-teman ya. Akhirnya semakin besar dana yang kita tempatkan, potensi keuntungan yang mungkin teman-teman akan dapatkan itu juga akan semakin besar ya. Dan yang terakhir adalah belilah nilai perusahaan bukan harga ya. Kalau tadi saya ambil contoh adalah kita membeli prospek bukan harga ya teman-teman. Karena kalau kita tahu bahwa perusahaan ini akan masih tetap eksis dalam waktu 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, berarti apa? Investasi kita juga akan masih eksis juga sampai 50 tahun atau 100 tahun misalnya ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi itu adalah poin-poin dasar yang perlu diketahui atau dimiliki dan dipelajari oleh calon investor pemula ya. Jadi hal-hal dasar, hal basic yang perlu diketahui sebelum teman-teman melangkah lebih lanjut mengenai strategi-strategi yang cukup banyak yang bisa teman-teman pelajari untuk menjadi investor sukses di pasar modal. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sekian dan terima kasih.